Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Triagung Prastyo dari kelas H Telekomunikasi Teknik Elektro Universitas Brawijaya. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai teori antrian. Baiklah, dalam teori antrian ini kita mempunyai 9 pokok bahasan yang akan kita bahas. Dimulai dari sejarah, yang kedua pengertian, selanjutnya yang ketiga sistem antrian, yang keempat elemen-elemen antrian, yang kelima variabel-variabel antrian, yang keenam fasilitas pelayanan, yang ketujuh notasi antrian, yang kesembilan model-model antrian, dan yang terakhir adalah simulasi antrian. Mari kita simak dengan seksama. Baiklah, kita masuk ke sejarah. Jadi teori antrian ini ditemukan oleh Eke Erlang, seorang insinyur dari Denmark yang bekerja pada perusahaan telepon di kota Copenhagen. Pada tahun 1910, Erlang melakukan eksperimen tentang fluktuasi permintaan fasilitas telepon yang berhubungan dengan automatic dialing equipment, yaitu peralatan penyambungan telepon secara otomatis. Dalam waktu-waktu yang sibuk, operator sangat kewalahan untuk melayani para penelpon secepatnya, sehingga para penelpon harus antri menunggu giliran yang cukup lama. Persoalan aslinya, Erlang hanya memperlakukan perhitungan keterlambatan atau delay dari seorang operator saja. Lalu kemudian pada tahun 1917, penelitian dilanjutkan untuk menghitung kesibukan beberapa operator. Dalam periode ini, Erlang menerbitkan bukunya yang terkenal berjudul Solution of Some Problems in the Theory of Probabilities of Significance in Automatic Telephone Exchange. Baru setelah Perang Dunia Kedua, hasil penelitian Erlang diperluas penggunaannya antara lain dalam teori antrian. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke pengertian dari teori antrian. Jadi antrian adalah suatu kejadian yang biasa dijumpai dalam kehidupan sehari-hari, seperti menunggu di depan loket untuk mendapatkan tiket kereta api atau tiket bioskop, pada pintu jalan tol, pada bank, dan pada hal-hal umum lainnya. Antrian disebabkan oleh kebutuhan akan layanan melebihi kemampuan pelayanan atau fasilitas layanan tersebut, sehingga pengguna fasilitas yang tiba tidak bisa segera mendapat layanan disebabkan kesibukan layanan. Pada banyak hal, tambahan fasilitas pelayanan memang dapat diberikan untuk mengurangi antrian atau untuk mencegah timbulnya antrian. Akan tetapi, biaya karena memberikan pelayanan tambahan akan menimbulkan pengurangan keuntungan bagi perusahaan tersebut. Sebaliknya, sering timbulnya antrian malah akan mengakibatkan hilangnya pelanggan perusahaan tersebut. Jadi penjelasan di atas tadi dapat lebih dipahami mungkin dengan teman-teman melihat gambar di slide berikut. Jadi teori antrian itu bagaimana populasi itu, banyaknya populasi memasuki sebuah antrian yang ingin mendapatkan sebuah pelayanan. Nah, jika pelayanannya itu sibuk atau penuh, maka terciptalah teori antrian. Jadi bagaimana ada sumber populasi terus menginginkan sebuah pelayanan. Jika pelayanan itu penuh, maka dia harus mengantri, dan prosesnya itu dari input terus proses terus selesai. Baiklah, sekarang kita menuju ke pembahasan selanjutnya, yakni mengenai sistem antrian. Jadi sistem antrian adalah kedatangan pelanggan untuk mendapatkan sebuah pelayanan, menunggu untuk dilayani jika fasilitas pelayanan masih sibuk, mendapatkan pelayanan, dan kemudian meningkatkan sistem setelah dilayani. Pelanggan bisa datang dengan dua kondisi. Yang pertama tuh waktu tetap, dan yang kedua waktu tidak tetap. Jadi dia secara random datangnya untuk memperoleh pelayanan pada fasilitas pelayanan tersebut. Bila pelanggan yang tiba dapat masuk ke dalam fasilitas pelayanan, maka pelayanan akan segera dilakukan. Tetapi kalau harus menunggu, mereka akan membentuk suatu antrian hingga tiba waktunya untuk dilayani. Nah, waktu pelayanannya pun
terbagi dua, ada waktu yang tetap dan ada pula yang tidak tetap. Dan setelah selesai dilayani, mereka pun akan meninggalkan antrian tersebut. Secara garis besar, sistem antrian dapat diklasifikasikan menjadi sistem yang berbeda-beda, di mana teori antrian dan simulasi berperan penting. Teori antrian dan simulasi sering diterapkan secara luas pada klasifikasi di bawah ini. Yang pertama tuh sistem pelayanan komersial. Sistem pelayanan komersial merupakan aplikasi yang sangat luas dari model antrian, seperti restoran, kafetaria, toko-toko, salon, butik, dan supermarket. Selanjutnya yang kedua ada sistem pelayanan bisnis industri, mencakup bagaimana produksi, sistem material handling, sistem pergudangan, dan sistem-sistem informasi komputer. Selanjutnya sistem pelayanan transportasi, ya seperti di terminal, di stasiun, ataupun di bandara. Selanjutnya sistem pelayanan sosial, merupakan sistem-sistem pelayanan yang dikelola oleh kantor-kantor lokal maupun nasional seperti kantor tenaga kerja, kantor pos, rumah sakit, dan lain-lain. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke variabel antrian. Sebenarnya materi variabel antrian ini tidak bisa dijelaskan, tapi emang harus ditampilkan sebagaimana mestinya, karena emang kalau dijelaskan nanti takutnya ada kesalahpahaman. Mungkin kita mulai saja. Di sini ada C, banyaknya sebuah server. L, perkiraan jumlah pelanggan yang stabil di dalam sistem antrian. L, key, perkiraan jumlah pelanggan yang stabil di dalam antrian. LS, perkiraan jumlah pelanggan yang stabil di dalam proses pelayanan. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada kata-kata kunci key dan S. Jadi nanti di variabel berikutnya jika teman-teman menemukan huruf key dan S, itu berarti queuing, berarti di dalam antriannya, dan S adalah di seluruh S itu di dalam proses pelayanannya. Selanjutnya ada seperti lambang lambda, itu adalah rata-rata kedatangan pelanggan. Selanjutnya ada seperti yang tertera di slide, itu adalah rata-rata pelayanan per jumlah server. Selanjutnya dalam variabel kita bisa menemukan NT, yaitu variabel bebas yang menyatakan jumlah pelanggan pada sistem saat waktu T. N adalah variabel bebas yang menyatakan jumlah pelanggan yang stabil di dalam sistem, jadi tidak ada batasan waktu. NQT adalah variabel bebas yang menyatakan jumlah pelanggan pada antrian pada waktu T. NQ, variabel bebas yang menyatakan jumlah pelanggan yang stabil di dalam antrian. NST, variabel bebas yang menyatakan jumlah pelanggan yang menerima pelayanan pada waktu T. NS adalah variabel bebas yang menyatakan jumlah pelanggan yang stabil di dalam fasilitas pelayanan. Jadi untuk gampang mengingatnya dari banyak variabel ini, jadi bisa teman-teman seperti yang di atas tadi, N itu untuk yang suatu yang menyatakan keseluruhan sistem. Jika di depannya ada ditambah seperti huruf key, berarti dia itu adalah dalam antriannya saja, tidak keseluruhan. Dan bila ada S, berarti itu di dalam waktu pelayanannya saja. Nah, kali ini ada penambahan seperti dalam kurung ada T. Nah, ini dia itu seperti menyatakan pada waktu, misalnya waktu-waktu tertentu, tidak secara umum gitu. Mungkin selanjutnya ada PNT, adalah probabilitas adanya jumlah N pelanggan pada sistem saat T waktu. PN adalah probabilitas stabil adanya N pelanggan di dalam sistem. Q adalah variabel bebas yang menyatakan waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam antrian sebelum mendapat pelayanan. W adalah variabel bebas yang menyatakan total waktu yang dihabiskan pelanggan dalam sistem. W besar adalah perkiraan rata-rata waktu stabil yang dihabiskan pelanggan di dalam sistem. WQ adalah perkiraan rata-rata waktu stabil yang dihabiskan pelanggan di dalam antrian. Dan WS adalah perkiraan rata-rata waktu pelayanan pelanggan. Baiklah, ini adalah pengaplikasian variabel-variabel di atas. Jadi bisa lihat dari teman-teman sebelah kiri ada source, terus bagaimana sumber itu menghasilkan kedatangan, rata-rata kedatangan
mungkin diwakili oleh tanda lambda. Selanjutnya ada N-key, di mana N-key itu adalah yang menandakan jumlah pelanggan pada antrian waktu. Dan selanjutnya ada key, berapa waktu yang dihabiskan pelanggan di dalam antrian. Nah, bisa dilihat di bawahnya adalah variabel W. Jadi W itu kan tadi adalah variabel yang dihabiskan di dalam sistem. Jadi di mana dia dihabiskan juga saat mengantri dan saat waktu pelayanan. Nah, S sendiri adalah berapa waktu yang dihabiskan selama masa pelayanan. Nah, NS di atas S itu adalah variabel bebas yang menyatakan jumlah pelanggan yang stabil di dalam fasilitas pelayanan. Nah, ini adalah mungkin supaya teman-teman lebih memahami apa yang telah saya sebutkan di atas tadi. Baiklah, selanjutnya adalah elemen-elemen dalam sistem antrian. Yang pertama adalah sumber populasi. Sumber populasi memiliki pengertian seberapa banyaknya pelanggan yang datang ke dalam sistem. Nah, sumber populasi ini bisa terhingga ataupun tidak terhingga. Ukuran populasi dikatakan terhingga apabila jumlah anggota dari populasi relatif kecil atau dapat dihitung. Contohnya, jumlah mahasiswa yang antri untuk registrasi di sebuah perguruan tinggi sudah diketahui jumlahnya. Nah, ukuran populasi yang tidak terhingga apabila jumlah anggota yang cukup besar atau tidak diketahui secara persis karena jumlahnya yang cukup besar, misalnya jumlah pasien yang berkunjung ke rumah sakit. Baiklah, selanjutnya yang kedua adalah pola kedatangan. Pola kedatangan adalah gambaran distribusi pelanggan ketika akan memasuki suatu sistem pelayanan. Pola kedatangan ini terbagi dua. Ada yang paketnya datang setiap periode tertentu, sedangkan adalah paketnya datang secara acak. Cara yang umum dipakai untuk menggambar pola kedatangan adalah dengan menggunakan waktu antar kedatangan yang didefinisikan sebagai interval antar kedatangan yang berurutan. Bila kedatangan berubah-ubah secara stokastik, dibutuhkan pendefinisian fungsi probabilitas antar waktu kedatangan. Untuk membahas pola kedatangan, gambaran umumnya adalah kita menggunakan lambda sama dengan 1/TK, yang dimana adalah lambda adalah tingkat kedatangan dan TK adalah rata-rata waktu antar kedatangan. Jadi di antara beberapa kedatangan kita hitung waktunya, setelah itu kita rata-ratakan dan akan didapatkan tingkat kedatangan dari pelanggan. Baiklah, elemen-elemen dalam teori antrian yang ketiga adalah tingkat pelayanan. Tingkat pelayanan adalah jumlah pelanggan yang dapat dilayani oleh satu tempat pelayanan dalam satu waktu tertentu, bisa dinyatakan dalam satuan kendaraan per jam atau orang per menit. Jadi tergantung bagaimana teman-teman ingin menghitung sebuah kondisi. Selain tingkat pelayanan juga dikenal dengan waktu pelayanan atau bisa disingkat dengan WP, yang berarti waktu yang dibutuhkan oleh satu tempat pelayanan untuk melayani sebuah benda tersebut, bisa kendaraan, bisa orang, dan berbagai macam hal yang mendapat pelayanan. Nah, yang dapat dinotasikan sebagai WP sama dengan 1 per tingkat pelayanan. Selain WP, juga dikenal notasi sebagai berikut. Mungkin kita bisa menyebutnya notasi P. Notasi ini menghubungkan tingkat kedatangan dengan tingkat pelayanan, dengan persyaratan bahwa nilai tersebut harus lebih kecil dari 1. Jadi kita dapat rumuskan notasi P sama dengan tingkat kedatangan per tingkat pelayanan harus lebih kecil dibanding 1. Kenapa lebih kecil daripada 1? Jika nilai Pi tersebut lebih dari 1, hal ini berarti bahwa tingkat kedatangan lebih besar dari tingkat pelayanan. Jika hal ini terjadi terus-menerus, maka dapat dipastikan akan terjadi antrian yang akan selalu bertambah panjang. Jadi alangkah baiknya dalam suatu sistem antrian, tingkat kedatangan itu lebih kecil dibanding tingkat pelayanannya, sehingga tidak merugikan.
Baiklah, selanjutnya yang keempat adalah kapasitas sistem. Kapasitas sistem adalah jumlah maksimum pelanggan mencakup yang sedang dilayani maupun yang berada dalam antrian ataupun yang sudah berada dalam fasilitas pelayanan. Jadi kapasitas sistem ini bukan hanya saja yang berada dalam sistem pelayanan tersebut, tapi keseluruhan dari yang sumber populasi yang sedang mengantri maupun yang sedang dilayani. Itu adalah kapasitas sistem. Jadi kapasitas pelayanan tidak selalu sama untuk setiap saat. Jadi saat melayani pelanggan, waktunya itu sangatlah acak. Jadi tidak selalu konstan. Ada yang tetap, ada juga yang berubah-ubah. Karena itu fasilitas pelayanan dapat memiliki satu atau lebih saluran. Keterbatasan fisik atau tempat dalam sistem antrian sering dijumpai, sehingga ketika antrian telah mencapai panjang tertentu, maka pelanggan yang berikutnya tidak dapat masuk ke dalam sistem. Keadaan antrian semacam ini disebut antrian dengan kapasitas terbatas. Ya mungkin contohnya pada tempat-tempat yang sempit sehingga penonton membludak karena memang tidak muat lagi untuk fisiknya gitu. Selanjutnya fasilitas yang sangat luas, sedangkan sebuah sistem yang tidak membatasi jumlah pelanggannya disebut fasilitas pelayanan yang memiliki kapasitas tidak terhingga. Jadi dia mempunyai fisik yang luas, sistem yang bagus, sehingga dia memiliki kapasitas sistem yang tidak terbatas. Selanjutnya ada jumlah server. Jumlah server itu adalah banyaknya jumlah server yang tersedia dalam sistem antrian. Jadi semakin banyak jumlah servernya, tentu antrian tersebut akan semakin cepat juga, dan semakin sedikit juga semakin lambat pula. Jadi jumlah server memang sangat menjadi, misalnya sebuah perusahaan ingin menambah jumlah server. Nah, itu memang sangat membantu untuk mengurangi antrian, tapi biaya untuk menambah jumlah server itu perlu juga dipertimbangkan. Kita masuk ke bagian yang keenam, yakni disiplin antrian. Jadi, pada disiplin antrian terbagi atas 4. Kita masuk yang pertama adalah first in, first out, FIFO, atau first come, first serve, FCFS. Jadi di sini di mana pelanggan yang terlebih dahulu datang akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya antrian pada loket pembelian tiket bioskop, antrian pada loket pembelian tiket kereta api, dan antrian tiket yang biasa teman-teman lalui. Selanjutnya first in, last out, FILO, atau first come, last serve, atau FCLS, di mana pelanggan yang datang paling akhir akan dilayani terlebih dahulu. Misalnya, sistem antrian pada elevator untuk lantai yang sama, sistem bongkar muat pada barang dalam truk, pasien dalam kondisi kritis, walaupun dia datang paling akhir, tetapi dia akan tetap dilayani terlebih dahulu. Selanjutnya ada SIRO atau Service in Random Order, di mana panggilan didasarkan pada pulang secara random. Jadi, tidak menjadi permasalahan siapa yang lebih dahulu datang. Misalnya, pada arisan, di mana penarikan berdasarkan nomor undian. Dan yang keempat, Priority Service, atau yang bisa kita sebut PS, di mana prioritas pelayanan diberikan kepada pelanggan yang mempunyai prioritas lebih tinggi dibandingkan dengan pelanggan yang mempunyai prioritas yang lebih rendah. Meskipun mungkin yang dahulu tiba di garis tunggu adalah yang terakhir datang. Hal ini mungkin disebabkan oleh beberapa hal. Misalnya, seseorang yang memiliki sakit yang lebih berat dibandingkan orang lain di suatu tempat praktek dokter, atau hubungan kegerapan pelayanan dan pelanggan potensial akan dilayani terlebih dahulu. Jadi, sebagai contoh yang lain, misalnya teman-teman ke bandara, ada biasanya itu priority service, di mana maskapai itu menyediakan orang-orang yang bersedia membayar lebih untuk memasuki pesawat terlebih dahulu, atau mereka tidak perlu mengantri untuk memasuki pesawat. Baiklah, materi kita selanjutnya adalah fasilitas pelayanan. Dua hal penting dalam karakteristik pelayanan adalah sebagai berikut. Yang pertama, desain sistem pelayanan,
pada umumnya digolongkan menurut jumlah saluran yang ada. Sebagai contoh adalah jumlah kasirnya. Dan selanjutnya adalah jumlah tahapan. Sebagai contoh, jumlah pemberhentian yang harus dibuat. Desain sistem pelayanan itu digolongkan menjadi 4. Yang pertama adalah single channel, single phase. Single channel di sini berarti hanya ada satu jalur yang memasuki sistem pelayanan atau satu fasilitas pelayanan. Single phase berarti hanya ada satu fasilitas pelayanan. Contohnya adalah kantor pos yang hanya mempunyai satu loket pelayanan dengan jalur satu antrian. Selanjutnya ada supermarket yang hanya memiliki satu kasir sebagai tempat pembayaran dan berbagai contoh lainnya. Selanjutnya yang kedua adalah single channel multiphase. Jadi single channel multiphase ini adalah sistem antrian jalur tunggal dengan tahapan berganda, menunjukkan ada 2 atau lebih pelayanan yang dilaksanakan secara berurutan. Sebagai contohnya adalah pencucian mobil. Jadi di tukang cuci mobil biasanya jalur masuknya hanya satu. Nah, dia biasanya melakukan beberapa tahapan, seperti tahapan pertama, ya kita anggap sebagai server pertama adalah penyiraman. Server kedua adalah penyabunan, server ketiga adalah penyikatan, server keempat adalah pengeringan. Nah, itu adalah salah satu contoh nyata dalam kehidupan kita untuk single channel multiphase. Baiklah, untuk selanjutnya ada multi-channel single phase. Pada multi-channel single phase terjadi di mana ada 2 atau lebih fasilitas pelayanan dialiri oleh antrian tunggal. Contohnya adalah antrian pada sebuah bank dengan beberapa teller, pembelian tiket atau karcis yang dilayani oleh beberapa loket, pembayaran dengan beberapa kasir, dan berbagai macam lainnya. Nah, hal ini biasanya teman-teman temui di tempat hiburan atau di bioskop atau di bank, di mana memang mereka hanya membuat satu antrian tapi emang servernya itu banyak. Nah, ini adalah yang ketiga. Selanjutnya ada multi-channel multiphase. Jadi sistem multi-channel multiphase ini menunjukkan bahwa setiap sistem mempunyai beberapa fasilitas pelayanan pada setiap tahap, sehingga terdapat lebih dari satu paket yang dapat dilayani pada waktu bersamaan. Contoh pada model ini adalah pada pelayanan yang diberikan kepada pasien di rumah sakit, dimulai dari pendaftaran, diagnosa, tindakan medis, sampai pembayaran. Selanjutnya ada registrasi ulang mahasiswa baru pada sebuah universitas, dan banyak contoh lainnya. Nah, ini jadi dia adalah gabungan dari yang di atas tadi. Dia memiliki banyak server, tapi dia memiliki banyak, anggaplah banyak kasir, tapi dia memiliki banyak beberapa tahap. Jadi seperti registrasi ulang mahasiswa kita jelaskan. Nah, jadi registrasi ulang mahasiswa kan ada beberapa tahap. Namun dia mengurusnya yang akan pelayan yang akan memberikan pelayanan itu banyak, tapi tahapan yang dilalui oleh mahasiswa baru untuk selesai melakukan registrasi itu sangatlah ada tahap-tahapnya yang harus dilalui. Baiklah, selanjutnya kita masuk ke notasi antrian. Jadi notasi antrian ini adalah bentuk yang jika kita lihat notasi-notasi ini, kita langsung tahu bagaimana sebuah pola antrian itu dilakukan. Yang pertama, bentuk dasarnya. Jadi bisa teman-teman lihat di sini ada 2 bentuk dasar, terserah teman-teman mau pakai yang mana, itu sama saja. Tapi saya lebih cenderung ke yang sebelah kanan. Kenapa? Karena itu lebih dijabarkan, lebih dipisah, jadi kita tidak keliru. Jadi saya langsung aja keterangannya. Untuk A itu adalah distribusi kedatangannya, B adalah distribusi keberangkatan atau waktu pelayanan, C adalah jumlah pelayanan dalam paralel, di mana C bisa 1, 2, 3 sampai tak hingga. Yang D adalah bentuk disiplin antriannya. Yang E adalah jumlah maksimum pengantri dalam sistem untuk antri atau dilayani. Dan F adalah jumlah sumber kedatangan. Nah, notasi-notasi di atas tadi dapat diganti dengan kode-kode
dari distribusi yang terjadi, yaitu untuk simbol A dan B dapat diganti dengan kode-kode sebagai berikut. Ya, untuk M distribusi kedatangan Poisson atau pelayanan eksponensial. Untuk D waktu pelayan tetap. Untuk EK adalah menunjukkan Erlang. Yang kedua adalah huruf C, dipergunakan bilangan bulan positif yang menyatakan jumlah pelayanan paralel. Jadi C di sini ya langsung diketahui berapa jumlah pelayanan dalam sistem antrian tersebut. Untuk selanjutnya ada simbol D. Simbol D itu dapat diganti dengan kode-kode sebagai berikut, yaitu FIFO, LIFO, SIRO, dan PS. Jadi apa yang telah saya jelaskan sebelumnya tentang disiplin antrian, di sini langsung dijabarkan bagaimana. Jadi seperti saya katakan tadi, begitu kita lihat notasi antrian, kita tahu apa yang terjadi di dalam antrian tersebut. Yang terakhir, simbol E dan F digunakan kode N atau menyatakan jumlah terbatas atau tak berhingga satu satuan dalam sistem antrian dan populasi masukan. Di atas tadi ada dijelaskan jika M itu adalah distribusi probabilitas Poisson, dan untuk M garis satu lagi adalah distribusi eksponensial. Jadi maksud dari distribusi Poisson adalah fungsi peluang Poisson digunakan untuk menggambarkan tiket kedatangan dengan asumsi bahwa jumlah kedatangan adalah acak, di mana persamaan fungsi peluangnya adalah P X kedatangan lambda X dikali E pangkat min X per X faktorial, di mana X itu jumlah kedatangan per periode waktu, yang lambda itu sama dengan rata-rata jumlah kedatangan per periode waktu. Nah, E itu adalah bilangan Navier namanya, sebesar 2,71828. X faktorial ada faktorial dari nilai X-nya. Nah, selanjutnya adalah untuk mengisi poin B yang juga bisa diganti dengan distribusi eksponensial. Nah, jadi distribusi eksponensial ini adalah untuk menggambarkan lama pelayanan. Lama pelayanan yang dihitung sejak kedatangan pelanggan dalam suatu sistem antrian sampai selesai pelayanan dijabarkan dalam bentuk berikut. Xi sama dengan ya seperti yang tertera di rumus, Xi sama dengan nilai tengah. Mungkin teman-teman menyebutnya mu adalah rata-rata waktu pelayanan, dan kita jumpai lagi E adalah bilangan Navier. Nah, sebagai contoh di sini kita bisa lihat di notasi M garis miring 8 dan FIFO garis miring tak hingga. M di sini berarti distribusi Poisson atau eksponensial untuk waktu antar kedatangan. Selanjutnya M selanjutnya distribusi yang sama untuk waktu pelayanan. Nah, angka 8 di sini menunjukkan jumlah server yang ada di dalam antrian tersebut. Nah, FIFO di sini menunjukkan general disiplinnya atau bagaimana disiplin antrian itu disiplin antrian di dalam antrian tersebut. Nah, garis miring tak hingga di sini paket yang masuk dan sumber yang masuk itu yang tak berhingga nilainya. Baiklah, selanjutnya kita ke model-model antrian. Sebenarnya model-model antrian itu sangatlah banyak. Namun saat ini saya akan hanya membahas beberapa model-model umum yang sering terjadi. Yang pertama itu model MM1GD tak hingga. Syarat-syarat dari model ini antara lain adalah jumlah kedatangan setiap satuan waktu mengikuti distribusi Poisson. Jadi pada model ini kita menggunakan distribusi Poisson. Dan waktu selanjutnya, yang kedua, waktu pelayanannya berdistribusi eksponensial. Seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Selanjutnya di sini disiplin antrian yang digunakan adalah FCFS. Selanjutnya sumber populasi tidak terbatas. Jalur antriannya tunggal, tingkat kedatangan rata-rata lebih kecil
daripada rata-rata pelayanan. Panjang antriannya tidak terbatas. Dan itu adalah syarat-syarat terjadinya model MM1 GD Tahingga. Selanjutnya kita beralih ke model yang kedua, model MMCGD Tahingga. Pada model ini, fasilitas pelayanan atau server bersifat ganda. Rata-rata tingkat kedatangannya lebih kecil daripada penjumlahan seluruh rata-rata tingkat pelayanannya di semua jalur. Syarat yang lain sama dengan model server tunggal. Selanjutnya, model MM1GDN Tahingga. Model ini merupakan variasi dari model yang pertama, di mana panjang antrian atau kapasitas dibatasi maksimum N individu. Jumlah maksimum ini meliputi individu yang menunggu dan yang sedang dilayani. Selanjutnya model yang keempat, model MM1GD Tahingga N. Model ini hampir sama dengan model yang pertama, hanya saja sumber populasinya dibatasi sebanyak N. Jadi sebenarnya keempat model ini hampir mempunyai syarat yang sama, cuman mereka memiliki variasi pada bagian terakhirnya, di mana seperti di bagian 4 ini ada populasi dibatasi sebanyak N. Nah, dan seperti yang di model 2, jumlah servernya itu diberi kebebasan berapa kita untuk mengisinya. Nah, tidak seperti model 1 dan model 3. Model 1, model 3, dan model 4 yang ditentukan berapa servernya. Nah, jadi ini beberapa model saja. Jadi teman-teman, misalnya teman-teman ingin membuat sebuah model antrian, teman-teman bebas melakukan apa yang teman-teman mau, selama itu mendukung dari apa yang teman-teman ingin. Baiklah, kita masuk ke materi terakhir, yakni simulasi antrian. Jadi definisi dari simulasi merupakan cara untuk mengetahui kondisi secara nyata apabila sebuah sistem antrian diterapkan. Jadi sebelum kita menerapkan sebuah sistem antrian kepada sebuah pelayanan, kita harus melakukan simulasi terlebih dahulu. Supaya apa? Agar setelah sistem antrian kita buat, kita tidak melakukan kesalahan, sehingga biaya yang sudah kita keluarkan untuk membuat sebuah skema antrian itu terbuang secara sia-sia. Itu gunanya simulasi antrian. Model-model simulasi. Yang pertama, model statik. Model statik dikenal juga dengan nama simulasi Monte Carlo, yang mempresentasikan sebuah sistem pada suatu waktu tertentu. Sebagai contoh, ingin disimulasikan jumlah pelanggan yang membeli suatu produk di sebuah toko berdasarkan data pembelian. Kemudian diambil bilangan acak untuk menunjukkan jumlah pelanggan yang dipanggil sesuai posisi interval distribusinya. Model simulasi ini adalah representasi sistem sepanjang pergantian waktu ke waktu. Contohnya adalah simulasi pelayanan pada sebuah bank dalam rentang jam kerja tertentu. Selanjutnya, model simulasi yang kedua adalah model simulasi deterministik. Adalah model simulasi yang tidak mengandung komponen yang sifatnya probabilistik atau random, dan output telah dapat ditentukan ketika sejumlah input dalam hubungan tertentu dimasukkan. Sebagai contoh, simulasi ini adalah simulasi kedatangan pasien kepada seorang dokter praktek yang telah diatur jadwal pelayanannya. Model simulasi stokastik adalah model simulasi yang memiliki satu atau beberapa input berupa variabel random dan akan menghasilkan output yang random pula. Simulasi layanan terbang adalah salah satu contoh simbol simulasi stokastik. Selanjutnya yang ketiga adalah model simulasi diskrit. Adalah model simulasi yang status variabelnya berubah secara diskrit pada satu waktu tertentu. Contohnya simulasi antrian, di mana jumlah pelanggan yang menunggu atau antri
berubah secara diskrit dari waktu ke waktu. Model simulasi kontinu adalah model simulasi yang status variabelnya berubah secara kontinu dari waktu ke waktu. Simulasi permukaan air bendungan adalah contoh simulasi kontinu. Baiklah, keunggulan kita dapat melakukan simulasi yang pertama adalah menghemat waktu tentunya. Yang kedua, dapat mengembangkan waktu. Yang ketiga, dapat mengontrol sumber-sumber yang bervariasi. Yang keempat, dapat mengkoreksi kesalahan-kesalahan perhitungan. Yang kelima, dapat dihentikan dan dijalankan kembali. Yang keenam adalah mudah diperbanyak. Baiklah, pada gambar 8 berikut ini adalah simulasi antrian menggunakan aplikasi MATLAB. Jadi, pada aplikasi MATLAB ini teman-teman bisa mendesain sistem antrian yang teman-teman inginkan. Nah, di sini kita ambil salah satu contohnya adalah MM1, model MM1 dengan rata-rata kedatangan 0,5. Nah, di sini teman-teman bisa mengatur, misalnya bisa dilihat di sini ada namanya FIFO. Nah, first in, first out. Nah, ini salah satu disiplin antrian. Jadi bisa teman-teman atur sesuai keinginan teman-teman, apa yang disiplin antrian apa yang diinginkan, juga dengan jumlah server dan banyak hal lain yang dapat teman-teman atur sesuai dengan keinginan. Keluaran pada MATLAB adalah berupa grafik. Salah satu grafik yang akan ditampilkan jika teman-teman menerapkan model yang di atas itu adalah kesibukan dari servernya. Bisa dilihat di sini garis yang horizontal menunjukkan jumlah satuan waktu. Kenapa di sini tidak ada jam atau harinya? Karena di sini dalam teori antrian itu terserah sang pembuat sistem antrian bagaimana pengaturannya, apakah ini tiap menit, tiap detik, atau tiap jam, atau tiap hari. Jadi bisa kita simulasikan ini tiap jam. Jadi antara 0 sampai jam kedua dia ada grafik naik turun dari kesibukan servernya. Nah, untuk jam kedua sampai jam ke-8 relatif kesibukannya itu di level 0,5. Nah, yang vertikal itu adalah kemungkinan probabilitas kesibukannya. Di situ adalah di sini rata-rata kesibukannya adalah 0,5. Nah, di sini bisa teman-teman lihat waktu tunggu secara simulasi. Jadi kita perhatikan ada dua sumbu. Di sini ada sumbu vertikal dan sumbu horizontal. Nah, yang sumbu horizontal ini menunjukkan jam keberapa, dan yang vertikal menunjukkan waktu yang diperlukan seseorang untuk menunggu. Jadi di sini dapat kita ambil kesimpulan seperti ini. Kita lihat sumbu horizontalnya terlebih dahulu. Pada saat 2 ya rata-rata menunggunya 1. Nah, kenapa di sini tidak ada satuan? Jadi di sini tuh tergantung teman-teman bagaimana mengsimulasikan antriannya, apakah ini dalam satuan jam, satuan menit, ataupun satuan hari. Jadi di sini dalam simulasi antrian ini tidak ada patokan khusus. Kenapa? Karena kita ingin mendesain sebuah sistem. Jadi kita analogikan ini dalam sebuah antrian menit ya. Jadi waktu menit kedua jumlah antriannya 1, menit keempat juga waktu antriannya 1, waktu untuk menunggunya 1 menit, waktu menit ke-6 juga waktu tunggu sang pelanggan itu juga 1. Nah, bisa dilihat di sini simulasi antriannya bakal terjadi naik turun pada saat menit-menit awal. Nah, jadi inilah yang dapat membantu sebuah perusahaan yang ingin mengadakan sebuah pelayanan, sehingga waktu yang disediakan lebih efektif.
Baiklah, sekian tentang teori antrian. Semoga teman-teman bisa memahami apa yang dimaksud dengan teori antrian. Dan semoga dengan bertambahnya ilmu saya dan ilmu teman-teman, kita dapat memajukan teknik elektro Universitas Brawijaya lebih maju untuk ke depannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.